That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Berikut bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, membuat larutan asam asetat encer dengan konsentrasi tertentu. Pada video ini dilakukan memasukkan larutan InALH untuk titrasi. Ini merupakan titrasi asam asetat dengan InALH standar dan ditambahkan indikator PP. Warna biru ini menunjukkan titik anti titrasi yang ditandai oleh perubahan warna. Ukur sebanyak 25 ml larutan asam asetat dan kerosin untuk dimasukkan ke corong pemisah. Ini adalah larutan yang telah tercampur, yaitu asam asetat dan kerosin. Selanjutnya dikocok sampai terjadi kesetimbangan. Video berikut merupakan pemisahan lapisan atas dan lapisan bawah. Pemisahan ini dilakukan untuk nantinya masing-masing larutan akan dititrasi dengan larutan InALH. Ambil larutan yang telah dipisahkan tadi sebanyak 10 ml untuk dilakukan titrasi. Tambah 2 tetes indikator PP sebelum titrasi. Selanjutnya menitrasi larutan lapisan atas dan lapisan bawah dengan larutan InALH hingga terjadi perubahan warna, yaitu berubah menjadi warna merah muda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing praktikum kimia fisika Grup D, Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSI MT, yang saya hormati, dan kakak-kakak asisten praktikum kimia fisika Grup D, yang saya hormati, serta teman-teman praktikum kimia fisika Grup D yang saya banggakan. Di sini saya Kaita Kirana Andarani dengan NIM 121220140 akan melakukan seminar praktikum mengenai acara 9 yang berjudul distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak saling melarut. Di sini saya sebagai anggota kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum saya dan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu kita akan memasuki abstrak. Proses distribusi zat terlarut terbagi antara dua pelarut dengan perbandingan tertentu sesuai dengan tingkat kepolaran hingga mencapai titik kesetimbangan. Koefisien distribusi dapat ditentukan dengan titrasi Aquades dengan NaOH standar dan indikator PP. Metode yang dapat digunakan dalam acara 9 yaitu distribusi zat terlarut ini yaitu proses ekstraksi, analisis, dan penetapan kesetimbangan. Pada praktikum ini dilakukan perhitungan konsentrasi distribusi dengan normalitas NaOH ada 3 macam, yaitu 0,2N, 0,4N, dan 0,6N. Sehingga didapatkan hasil akhir koefisien distribusi yaitu 0,5975, 5,6441, dan 1,0067. Selanjutnya yaitu latar belakang dari praktikum ini. Praktikum distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak saling larut bertujuan untuk menentukan konstanta distribusi suatu zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling larut pada suhu konstan.
Hukum distribusi Nernst menyatakan bahwa solut akan terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Sehingga setelah mencapai kesetimbangan distribusi, perbandingan konsentrasi solut di dalam dua fasa pelarut pada suhu konstan merupakan suatu tetapan yang disebut koefisien distribusi. Jika di dalam kedua fasa pelarut tidak terjadi reaksi apapun, koefisien distribusi itu didefinisikan sebagai suatu perbandingan kelarutan suatu zat sampel di dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur, serta merupakan suatu harga tetap pada suhu tertentu. Pada praktikum ini dilakukan dengan menambahkan zat terlarut ke dalam dua pelarut yang tidak saling melarut. Selanjutnya, akan dilakukan titrasi dengan NaOH dan indikator PP untuk menentukan konstanta distribusinya. Prinsip pada percobaan ini yaitu penambahan suatu zat terlarut ke dalam dua pelarut yang tidak saling mencampurkan akan menyebabkan zat terlarut tersebut terdistribusi atau terbagi antara kedua pelarut tersebut dengan perbandingan tertentu. Distribusi zat terlarut ke dalam masing-masing pelarut ini sesuai dengan tingkat kepolarannya, sehingga mencapai titik kesetimbangan. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki bab 2, yaitu dasar teori. Namun sebelumnya kita akan menentukan tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama, menghitung koefisien distribusi zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling melarut. Yang kedua yaitu untuk menentukan titrasi larutan pelarut dan larutan terlarut dengan larutan NaOH. Yang ketiga yaitu melakukan pengenceran dengan menentukan volume pengenceran larutan. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2 yaitu mengenai dasar teori pada praktikum distribusi zat terlarut ini. Ekstraksi yaitu proses pemisahan campuran dengan pelarut. Proses ekstraksi pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak bercampur, seperti N-heksana dan air, menurut Saputra 2023. Proses ekstraksi zat terlarut akan terdistribusi dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Prinsip ekstraksi pelarut berdasarkan distribusi senyawa dalam dua fasa yang tidak saling bercampur seperti pada hukum distribusi Nernst yang sudah dijelaskan pada latar belakang percobaan. Ketika kesetimbangan distribusi telah tercapai, perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam kedua fasa pelarut pada suhu konstan merupakan tetapan yang disebut koefisien distribusi. Koefisien distribusi didefinisikan sebagai suatu perbandingan kelarutan zat dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur, serta merupakan suatu harga tetapan pada suhu tertentu, menurut Indato 2019. Menurut hukum distribusi Nernst, jika suatu zat terlarut dimasukkan ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Zat terlarut akan terdistribusi ke dalam dua pelarut dengan perbandingan tertentu, yang semakin banyak apabila terjadi pengocokan yang berulang. Proses ekstraksi pelarut didasarkan pada distribusi senyawa dalam dua fasa yang tidak saling bercampur. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu persiapan sampel, waktu ekstraksi, kuantitas pelarut, suhu pelarut, dan tipe pelarut atau jenis pelarut, menurut Kurniawan 2022. Dari terdistribusinya zat terlarut dalam dua pelarut yang saling tidak bercampur, dapat ditentukan suatu konstanta, yaitu konstanta distribusi zat terlarut. Karena zat terlarut terdistribusi, maka konstanta distribusi ditentukan dengan perbandingan pada pelarut organik dengan air. Penggunaan indikator PP bertujuan sebagai indikator yang menunjukkan titik akhir titrasi.
Titik akhir titrasi ini yaitu titik yang menandakan titrasi harus dihentikan, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna titrasi dengan menggunakan larutan standar NaOH dan bertujuan untuk menentukan atau mengetahui konsentrasi NaOH pada saat standarisasi NaOH. Selanjutnya, harga koefisien distribusi itu dapat diketahui dengan cara membandingkan fasa organik dengan fasa air setelah ekstraksi. Untuk rumus menentukan koefisien distribusi yaitu KD sama dengan CA dibagi CK. KD sendiri yaitu koefisien distribusi yang akan kita cari. CA yaitu konsentrasi larutan setelah terdistribusi, dan CD adalah konsentrasi larutan yang terdistribusi. Selanjutnya, pada praktikum kali ini juga menggunakan beberapa alat laboratorium. Alat-alat tersebut di antaranya yang pertama itu gelas beker, kemudian Erlenmeyer, ada gelas ukur, kemudian ada corong pemisah, kemudian ada corong, kemudian ada labu ukur, kemudian ada pipet volume, dan kemudian ada corong pemisah, dan ada buret juga. Untuk gelas beker digunakan untuk menampung larutan dan mengambil larutan pada volume tertentu. Untuk Erlenmeyer dilakukan untuk mencampurkan larutan dan untuk melakukan proses titrasi. Kemudian gelas ukur yaitu menghitung volume larutan dengan volume angka tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian ada static clamp dan buret untuk melakukan titrasi dan memasukkan larutan yang akan dititrasikan. Terus corong yaitu untuk memasukkan larutan atau untuk memudahkan memasukkan suatu larutan cair ke dalam suatu wadah seperti buret. Kemudian yaitu ada menggunakan labu ukur. Labu ukur di sini dilakukan pada proses titrasi untuk pada proses pengenceran untuk melakukan suatu pengenceran larutan dengan normalitas atau konsentrasi tertentu. Kemudian yaitu pipet volume digunakan untuk mengambil larutan pada volume tertentu. Dan yang terakhir yaitu labu atau corong pemisah yang digunakan untuk memisahkan kedua larutan untuk mengambil salah satu sampel larutan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan, yang pertama yaitu asam asetat 1 normal, kemudian ada NaOH 0,5 normal yang digunakan untuk menitrasi, kemudian aquades, dan ada indikator PP atau fenolftalin, kemudian ada kerosin. Indikator fenolftalin ini digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi sebagai penanda titik akhir titrasi. Langkah-langkah atau metode pada praktikum ini ada 3. Yang pertama yaitu membuat larutan asam asetat. Yang kedua yaitu proses distribusi asam asetat dengan kerosin. Dan yang ketiga yaitu menitrasi lapisan bawah dan lapisan atas pada corong pemisah. Yang pertama yaitu membuat larutan asam asetat. Pada larutan asam asetat dibuat dengan konsentrasi 0,2 N, 0,4 N, dan 0,6 N dengan melarutkan aquades dengan asam asetat dalam labu ukur 100 ml. Untuk mengencerkan larutan asam asetat ini dapat digunakan rumus V1N1, V2 sama dengan V2N2. Kemudian larutan tersebut diencerkan dengan memasukkan larutan asam asetat ke dalam labu ukur sebanyak volume yang dibutuhkan
sesuai dengan perhitungan V1N1, V2N2, lalu ditambahkan Aquades hingga batas garis pada laba ukur 100 mili. Kemudian digojok untuk membuat larutan agar encer. Selanjutnya, setelah dilakukan pengenceran larutan masing-masing pada konsentrasi 0,2, 0,4, dan 0,6 diambil sebanyak 10 mili. Larutan kemudian dititrasi dengan menambahkan 2 tetes indikator PP dititrasi dengan larutan NaOH. Kemudian yang kedua yaitu proses distribusi asam asetat dengan kerosin. Langkah yang pertama yaitu mengambil larutan asam asetat sebanyak 25 mili pada masing-masing konsentrasi yang telah ditetapkan pada sebelumnya, yaitu 0,2, 0,4, dan 0,6. Selanjutnya, memasukkan ke dalam corong pemisah pada masing-masing konsentrasi. Dilakukan pada step awal, misal 0,2, step kedua yaitu 0,4, dan step ketiga yaitu 0,6. Selanjutnya, ambil 25 mili kerosin, lalu masukkan ke dalam corong pemisah dan dicampur dengan larutan asam asetat. Lalu di dalam corong pemisah tersebut ditutup dan digojok hingga terjadi kesetimbangan. Setelah setimbang, dilakukan pemisahan dengan membuka keran pada corong pemisah sehingga larutan bawah keluar dan tersisa larutan atas. Di situ terlihat perbedaan antara larutan atas dan larutan bawah. Yang ketiga yaitu proses mentitrasi larutan bawah dan larutan atas. Dalam titrasi larutan bawah yang telah berpisah dengan NaOH, ditetesi indikator PP. Kemudian catat volume titrasi pada larutan bawah yang telah terpisah dengan menggunakan larutan standar NaOH. Sebelum dilakukan titrasi dengan NaOH, ditetesi dengan indikator PP. Selanjutnya, catat volume titrasi yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya dilakukan juga untuk mentitrasi pada bagian larutan atas dengan larutan standar NaOH, kemudian dicatat juga volumenya. Pada praktikum ini didapatkan hasil percobaan pada tiap-tiap konsentrasi. Yang pertama yaitu standarisasi larutan asam asetat 0,2 N. Pada percobaan pertama, volume NaOH yang telah dititrasi yaitu 3,9 mili dan NaOH yang dititrasi yaitu 0,5 normal. Volume asam asetat yang dimasukkan 10 mili, normalitas asam asetat 0,2 normal. Pada percobaan kedua didapatkan volume NaOH titrasi yang telah dititrasi yaitu sebesar 3,8 mili dan normalitas NaOH sebanyak 0,5 normal. Volume asam asetat sebanyak 10 mili dan N asam asetat sebanyak 0,2 normal. Didapatkan rata-rata titrasi volume NaOH sebanyak 3,85 mili. Selanjutnya yaitu standarisasi larutan asam asetat pada konsentrasi 0,4 normal. Pada percobaan pertama, volume NaOH, larutan NaOH standar didapatkan titrasi sebanyak 8 mili. Dengan normalitas NaOH sebanyak 0,5 normal, volume asam asetat sebanyak 10 mili, dan normalitas asam asetat sebanyak 0,4 normal. Selanjutnya yang percobaan kedua yaitu volume titrasi NaOH didapatkan 7,3 mili dan normalitas NaOH sebanyak 0,5 normal. Volume asam asetat sebanyak 10 mili dan normalitas asam asetat sebanyak 0,4 normal. Selanjutnya didapatkan rata-rata dari titrasi yang telah dilakukan. Volume rata-rata titrasi NaOH didapatkan 7,65 mili.
Tentunya dapat dilihat rata-rata titrasi pada larutan asam asetat 0,2 normal dan 0,4 normal lebih banyak pada 0,4 normal, karena semakin tinggi konsentrasi larutan akan semakin tinggi juga tingkat volume titrasi larutannya. Selanjutnya dilakukan titrasi pada larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,6 normal. Ulangan pertama atau percobaan pertama dilakukan titrasi dengan volume NaOH didapatkan 11,2 mili dengan NaOH yaitu 0,5 normal. Selanjutnya volume asam asetat didapatkan 10 mili dan normalitas asam asetat sebanyak 0,6 normal. Pada percobaan kedua didapatkan volume titrasi NaOH 11,2 mili, normalitas NaOH sebanyak 0,5 normal, volume asam asetat sebanyak 10 mili, dan normalitas asam asetat 0,6 normal. Didapatkan rata-rata percobaan pada larutan asam asetat yaitu 11,2 mili volume titrasi NaOH. Selanjutnya pada percobaan ini dilakukan volume asam asetat sebanyak 25 mili dan diambil volume CCl4 sebanyak 25 mili. Dengan menentukan konsentrasi terdistribusi, didapatkan normalitas asam asetat yang telah ditentukan 0,2, lapisan bawah sebanyak 10 mili, kemudian dititrasi dengan NaOH sebanyak didapatkan 3,6 mili. Normalitas asam asetat 0,4 normal, didapatkan volume lapisan bawah diambil sebanyak 10 mili, dan didapatkan volume NaOH titrasi 6,9 mili. Kemudian yang ketiga yaitu pada 0,6 normal, volume lapisan bawah diambil 10 mili dan didapatkan volume titrasi sebanyak 10,5 mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada hasil percobaan yang telah diambil pada praktikum ini. Yang pertama yaitu menentukan normalitas asam asetat yang sebenarnya dengan rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, P1F1, P2N2, atau dengan normalitas asam asetat sama dengan normalitas NaOH dikalikan volume NaOH dibagi dengan volume asam asetat. Yang pertama untuk konsentrasi 0,2 normal didapatkan pada praktikum sebelumnya, normalitasnya yang dimasukkan itu 0,5 dan volume titrasinya yang didapatkan 3,85 dibagi dengan volume asam asetat yang dimasukkan ke dalam, yang dititrasi ke dalam NaOH dan dapat dihitung normalitas sebenarnya yaitu 0,1925 normal. Selanjutnya untuk 0,4 normal dimasukkan 0,5 normal NaOH, volume titrasi yang didapatkan yaitu 7,65 mili dan volume asam asetat yang dititrasi yaitu sebanyak 10 mili. Didapatkan normalitas asam asetat sebenarnya pada 0,4 normal itu 0,3825 normal. Untuk yang terakhir yaitu 0,6 normal didapatkan normalitas NaOH yang digunakan yaitu 0,5, kemudian volume yang dititrasi, yang hasil titrasi NaOH didapatkan 11,2 dan yang terakhir volume CH3CaOH atau asam asetat sebanyak 10 mili. Kemudian didapatkan volume normalitas asam asetat sebenarnya sebanyak 0,56 normal. Dari sini kita dapat lihat bahwa normalitas asam asetat yang sebenarnya itu hasilnya tidak murni bulat seperti yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,2, 0,4, dan 0,6. Dapat dilihat hasilnya yaitu mendekati angka
bilangan bulat tersebut seperti 0,1925, 3825, dan 56. Selanjutnya yaitu menentukan mol asam asetat sebelum distribusi. Dengan rumus M sama dengan N dikalikan valensi, mol yaitu normalitas dikalikan valensinya yaitu 1 asam asetat. Sehingga didapatkan M sama dengan N atau molaritas sama dengan normalitas. Dengan rumus mol asam asetat sama dengan normalitas asam asetat dikalikan volume asam asetat untuk normalitas asam asetat sebenarnya yang sebelumnya telah dihitung, didapatkan normalitas sebanyak 4,8125 milimol. Untuk yang kedua yaitu 0,3825 normal, molnya sebanyak 9,5625 milimol. Kemudian untuk normalitas 0,5 normal didapatkan mol asam asetat sebanyak 14 milimol. Yang ketiga yaitu menentukan normalitas asam asetat setelah distribusi. Dengan rumus Ca sama dengan volume NaOH dikalikan normalitas NaOH dibagi volume pada lapisan bawah corong pemisah. Yang pertama pada konsentrasi 0,2 normal didapatkan Ca 3,6 mili yaitu volume NaOH dan 0,5 normalitas dari NaOH dan diambil sebanyak 10 mili pada volume lapisan bawah. Mendapatkan normalitas asam asetat setelah distribusi yaitu sebanyak 0,18 normal. Untuk 0,4 normal dihasilkan volume titrasi NaOH sebanyak 6,9 mili dan normalitasnya yaitu 0,5 normal dan diambil sebanyak 10 mili pada volume lapisan bawah. Mendapatkan normalitas asam asetat setelah distribusi sebanyak 0,345 normal. Kemudian untuk 0,6 normal didapatkan volume normalitas titrasi sebanyak 10,5 mili dan normalitasnya yang digunakan 0,5 normal NaOH diambil 10 mili volume lapisan bawah. Didapatkan normalitas asam asetat setelah distribusi sebanyak 0,525 normal. Yang keempat yaitu menentukan mol asam asetat setelah distribusi. Dengan rumus tersebut didapatkan rumus mol asam asetat yaitu normalitas asam asetat dikalikan volume asam asetat. Untuk 0,18 normal ada hitungan sebelumnya didapatkan mol sebanyak 1,8 milimol. Untuk 0,345 normal dapatkan mol sebanyak 3,45 milimol. Dan untuk 0,525 normal didapatkan mol sebanyak 5,25 milimol. Selanjutnya itu menentukan konsentrasi yang terdistribusi atau CK. Dengan rumus CK sama dengan N sebelum distribusi dikurangi N setelah distribusi dibagi volume lapisan bawah. Yang pertama yaitu konsentrasi yang terdistribusi sebanyak 4,8125 dikurangi 1,8 milimol dibagi 10 mili. Didapatkan sebanyak 0,30125 molar. Selanjutnya yaitu 9,5625 dikurangi 3,45 minimal dibagi 10 mili didapatkan 0,11625 molar. Dan yang terakhir 14 dikurangi 5,25 milimol dibagi 10 mili didapatkan 0,875 molar. Untuk menentukan koefisien distribusi dengan rumus Ca dibagi Ck,
didapatkan konsentrasi distribusi pada 0,2 normal, yaitu 0,5975. Untuk konsentrasi distribusi pada 0,4 normal didapatkan 5,6441, dan konsentrasi pada koefisien distribusi pada konsentrasi 0,6 normal didapatkan 1,0667. Nah, pada percobaan ini telah dilakukan perhitungan dan pembahasannya, yaitu pada praktikum ini didapatkan normalitas larutan dengan rumus yang telah dikatakan sebelumnya, yaitu V1N1, V2N2 dengan hasil yaitu 0,1925 normal untuk larutan 0,2 normal dan 0,3825 normal untuk larutan 0,4 normal dan 0,56 normal untuk larutan 0,6 normal. Pada hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai normalitas asam asetat sebenarnya lebih kecil dari normalitas yang telah dibulatkan. Hal ini dikarenakan nilai normalitas yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan normalitas yang telah ditetapkan, karena data yang dimiliki belum tentu berdistribusi normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji normalitas untuk menentukan apakah data yang telah dimiliki itu berdistribusi normal atau tidak. Dalam dua pelarut yang tidak saling melarut, yaitu aqueous atau pelarut air dan kerosin atau pelarut organik, kedua pelarut ini memiliki kepelaran berbeda, sehingga antara kedua pelarut tidak dapat bercampur. Larutan asam asetat dititrasi dengan NaOH dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan sebenarnya atau dilakukan standarisasi. Semakin tinggi konsentrasi asam asetat, maka semakin banyak larutan NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Hal ini dikarenakan NaOH itu bersifat larutan basah, dan pada saat dititrasi menggunakan indikator PP, karena reaksi yang terjadi antara asam lemah dengan basa kuat akan mengalami perubahan. Asam asetat memiliki konstanta dielektrik yaitu 0,2 dan kerosin 2 dan aqueous 80. Nilai tersebut membuat asam asetat memiliki konstanta yang sedang. Asam asetat dapat larut dalam pelarut yang polar, namun cenderung larut dalam pelarut non-polar. Semakin besar konstanta dielektrik, maka akan semakin polar. Pada praktikum ini didapatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koefisien distribusi. Yang pertama, semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat, sehingga volume titrasi menjadi kecil, akibatnya berpengaruh terhadap nilai K. Yang kedua, apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi volume titrasi. Akibatnya akan berpengaruh pada perhitungan nilai K. Yang ketiga, yaitu apabila zat yang dilarutkan adalah zat yang mudah menguap atau higroskopis, akibatnya akan mempengaruhi harga K. Dan yang keempat, yaitu semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar pula harga K. Kesimpulan pada praktik pembahasan percobaan acara 9 ini, yang pertama kita dapatkan normalitas asam asetat yaitu 0,1925, 0,3825 dan 0,56. Kemudian didapatkan Ca yaitu 0,18, 0,345 dan 0,525. Selanjutnya didapatkan konsentrasi koefisien distribusi yaitu sebanyak 0,5975, 5,6441 dan 1,0667. Sekian pemaparan seminar praktikum atau pemaparan hasil percobaan acara 9 dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.